ini bisa membantu saya? Ya, saya ingin situasi apa yang Ibu alami saat ini? Ya Ibu, situasi saya saat ini saya merasa agak sedikit kurang nyaman, kurang nyaman karena anak-anak saya di siang hari ini dalam pembelajaran tadi kurang fokus. Mungkin pengaruh pembelajarannya terlalu di siang hari ya Ibu, jam siang, jadi anak-anak kurang fokus. Oh, baik, Ibu. Apa yang mempengaruhi hal itu, Ibu? Mungkin karena dalam pembelajaran saya terlalu monoton ya Ibu, sehingga anak kurang fokus. Baik, Ibu. Situasi apa yang diinginkan oleh Ibu? Saya menginginkan supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan bahagia Ibu. Dan mereka fokus dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa, Ibu. Ibu menginginkan bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia, Ibu ya. Anak-anak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang bisa membuat itu terwujud, Ibu? Mungkin nanti yang saya lakukan itu bisa di sela-sela pembelajaran saya selingi kegiatan pembelajaran yang ice breaking, atau juga nanti saya mungkin menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif gitu, supaya mereka kembali aktif. Karena mereka biasanya kalau di siang hari sudah kurang aktif itu. Apa gagasan Ibu untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut, mungkin saya akan merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode bervariatif gitu. Selain metode diskusi, saya juga akan melakukan metode bermain peran supaya semua anak bisa aktif. Kemudian saya selingi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode teknik stop dan juga mungkin dengan ice breaking nanti yang saya lakukan. Luar biasa, Ibu. Ibu membangun kesadaran diri peserta didik dengan teknik stop dan juga ice breaking. Apa yang harus disiapkan untuk itu, Ibu? Baik Ibu, mungkin nanti yang saya siapkan itu selain pembelajaran yang menyenangkan, dengan metode yang bervariatif, saya juga akan menyiapkan lagu singkat untuk ice breaking dan juga musik instrumen untuk kegiatan metode stop di kelas. Seperti itu Ibu. Luar biasa sekali, Ibu. Ibu menyiapkan ice breaking dengan musik instrumen untuk kegiatan metode stop di kelas. Ya, dengan ice breaking agar anak-anak fokus pada pembelajaran. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Ibu? Saya memastikan hal itu bisa berjalan Bu, karena selama ini memang saya belum pernah menggunakan teknik stop itu. Saya yakin dengan cara ini anak-anak bisa kembali fokus di siang hari pada saat mereka uh, mengikuti kegiatan pembelajaran saat siang hari. Luar biasa ya, Ibu. Ibu memastikan semua boleh berjalan karena mungkin selama ini memang belum pernah lakukan teknik stop dan Ibu yakin ya dengan teknik stop anak-anak kembali fokus pada kegiatan pembelajaran saat jam siang di kelas. Ya. Apa kriteria yang Ibu inginkan, yang diinginkan oleh Ibu? Kriteria yang saya inginkan itu anak-anak kembali fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan. Itu harapan saya. Ketika mereka sudah aktif, ketika mereka kembali fokus, nah itulah yang diharapkan seperti itu. Luar biasa, Ibu. Ibu mengharapkan peserta didik fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Ibu? Yang saya lakukan itu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menyenangkan siswa, terus dengan menggunakan metode yang bervariatif,
metode bervariatif itu bisa bermain peran, bisa diskusi kelompok begitu. Kemudian untuk itu juga saya harus mencari banyak referensi supaya saya bisa menggunakan berbagai metode tadi itu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian itu untuk kegiatan menggunakan metode teknik stop di kelas, saya berusaha untuk mencari referensi instrumen-instrumen musik yang bisa digunakan pada saat melakukan kegiatan teknik stop itu. Lalu kemudian dengan kalimat-kalimat penuntun supaya anak-anak tidak hanya mendengar musik, tapi mereka juga bisa fokus dengan kalimat-kalimat yang mengarahkan menuntun mereka untuk bisa mengikuti teknik stop itu. Selain itu, saya juga mencari berbagai kegiatan mengunduh berbagai ice breaking atau bisa kami buat sendiri di kelas yang bisa membangkitkan semangat dan fokus anak kembali di siang hari. Seperti itu. Luar biasa Ibu, jawaban Ibu bahwa Ibu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dengan kegiatan teknik stop dan menyusun kalimat ajakan agar siswa mengikuti teknik stop yang bermakna dan mencari berbagai video atau lagu untuk ice breaking agar anak fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kapan dan siapa yang perlu Ibu hubungi? Baik Ibu, rencananya saya akan lakukan di awal tahun. Di awal tahun ini saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga mengajak rekan-rekan guru, karena saya merasa bahwa masalah kurang fokus siswa di siang hari itu bukan hanya saya yang mengalaminya, tetapi juga rekan-rekan guru lain juga yang ada di kelas lain juga mengalami hal yang sama, bahwa ketika di siang hari anak-anak cenderung untuk malas, sudah kehilangan fokus, sehingga saya nanti akan mengajak rekan-rekan sejabat, rekan-rekan guru saya di sekolah untuk bergabung bersama-sama. Saya menyampaikan nanti strategi-strategi yang perlu kami lakukan seperti itu. Luar biasa Ibu mengajak Ibu berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk menggunakan strategi agar teknik stop agar anak-anak fokus dalam proses pembelajaran di kelas, dan Ibu juga berharap kegiatan teknik stop dapat berimbas pada Bapak Ibu guru lain ya, agar anak-anak lain juga fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya memastikan bahwa ini bisa berjalan karena baik kepala sekolah maupun rekan sejabat mereka pastinya tidak keberatan ketika saya menyampaikan bahwa strategi ini baik untuk memulihkan fokus siswa pada jam siang tentunya dengan menggunakan teknik stop, karena memang teknik stop ini kami belum lakukan di sekolah. Saya sendiri memang belum pernah lakukan, beberapa hari ini memang pernah lakukan, tetapi saya pikir bahwa karena ini masih di awal tahun, kegiatan pembelajaran juga belum terlalu nampak karena masih di awal-awal semester, jadi saya nanti akan mencoba untuk melakukan mempromosikan teknik stop ini dengan teman rekan sejabat saya, tentunya melalui koordinasi dengan ibu kepala sekolah, sehingga teknik stop ini benar-benar terwujud di setiap kelas, bukan hanya di kelas saya, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, jawaban Ibu bahwa untuk membangun ruang fokus pada peserta didik itu dengan teknik stop, dan Ibu akan menyampaikan kepada rekan sejawat untuk bisa menerapkan teknik stop di kelas. Siapa yang perlu diminta dukungan untuk kegiatan tersebut, Ibu? Nanti yang saya perlu dukungan itu tentunya dari kepala sekolah Ibu dan juga rekan-rekan guru, karena tanpa adanya kolaborasi di sekolah tentu yang kita harapkan tidak akan terwujud. Jadi meskipun itu nanti kegiatannya di tiap-tiap kelas, tetapi saya tetap mempromosikan bagaimana pentingnya teknik stop itu di dalam kelas dilakukan, dan saya tetap ada bangun kolaborasi dengan rekan-rekan sejabat
untuk menerapkan teknik stop. Kalau ice breaking itu memang itu juga sudah dilakukan di sekolah, di kelas kami. Memang kadang jam siang itu karena gurunya terlalu asik memberikan pelajaran, kadang kita juga tidak memikirkan lagi untuk ice breaking dengan siswa itu. Makanya nanti ke depannya itu saya mungkin akan lebih fokus lagi untuk memberikan selingan di sela-sela kegiatan pembelajaran itu seperti teknik stop dengan Luar biasa. Ibu tadi sudah menjelaskan yang mendukung Ibu adalah kepala sekolah dan rekan guru. Iya, Ibu. Luar biasa Ibu membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Semoga semuanya boleh berjalan dengan aman dan lancar ya Ibu. Iya, Apa yang Ibu. bisa disimpulkan dari sesi ini Ibu? Baik Ibu, terima kasih banyak. Yang dapat saya simpulkan dari diskusi atau percakapan kita pada sore hari ini bahwa dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti metode pembelajaran yang menyenangkan seperti membuat kembali fokusnya siswa di kelas. Kemudian selain menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif seperti bermain peran, kemudian menggunakan teknik stop dan juga menggunakan referensi untuk ice breaking supaya anak-anak tidak terlalu bosan breaking yang hanya itu saja seperti itu. Lalu kemudian adanya kolaborasi dan koordinasi dan saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah dan juga bekerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk tetap melakukan kegiatan teknik stop tadi. Itu yang saya simpulkan dari sini Ibu, dan nanti saya akan lakukan ini supaya apa yang diharapkan anak-anak yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajarannya akan kembali fokus seperti sedia kala. Artinya bahwa anak-anak tidak hanya fokus di pagi hari, tetapi di siang hari juga mereka tetap fokus dengan menggunakan berbagai metode tadi itu, supaya anak-anak tetap kembali fokus. Seperti itu Ibu Denis. Luar biasa Ibu, jawaban Ibu tentang variasi pada proses pembelajaran Ibu di kelas dengan tujuannya bahwa Ibu memberikan model pembelajaran dengan teknik stop dan ice breaking, membangun kesadaran diri pada murid agar murid lebih fokus dan aktif. Dan Ibu juga membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar semua boleh berjalan dengan baik. Dan semoga Ibu bisa menerapkan di lingkungan sekolah Ibu, dan semoga semua dukungan yang sudah Ibu sampaikan semoga berjalan dengan lancar. Oke, selesai kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak karena Ibu telah membantu saya dalam menyelesaikan persoalan saya dalam kegiatan kita sore ini. Baik Ibu, selamat sore. Apa kabar hari sore ini? Luar biasa baik Ibu. Baik, luar biasa Ibu. Saya lihat Ibu hari ini sangat luar biasa cerahnya. Terima kasih. Baik, mulai kegiatan coaching kita hari sore ini Ibu ya. Ya. Ibu Denis. Siap. Apa agenda atau percakapan kita kali ini sepertinya apa Ibu? Yang Ibu ingin mau sampaikan kepada saya? Oh baik Ibu. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa saya merasa susah memberikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena anak-anak itu kurang fokus, tidak antusias atau tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Oh ya, baik Ibu. Situasi apa, seperti apa yang Ibu alami saat ini? Oh baik Ibu, pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, anak-anak itu sepertinya
Anak-anak itu sepertinya kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, padahal tes prosedur yang saya sampaikan itu begitu jelas yang saya sampaikan kepada peserta didik. Oh ya, jadi Ibu merasa bahwa meskipun Ibu sudah menyampaikannya dengan jelas teks prosedurnya, tetapi anak-anak masih belum konsentrasi ya Ibu? Iya, iya. Apa kira-kira yang mempengaruhi hal seperti itu Ibu? Saya melihat bahwa mungkin anak-anak merasa pembelajaran saya terlalu monoton di kelas. Pembelajaran saya tidak kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu ya Ibu. Jadi Iya, mungkin Ibu merasa bahwa Ibu mengajar monoton begitu sehingga anak-anak tidak konsentrasi. iya. Iya. Situasi apa yang diinginkan oleh Ibu Deni? Saya menginginkan bahwa pembelajaran itu anak-anak itu betul-betul kontekstual dalam masyarakat, nanti mereka bisa menerapkan apa yang saya ajarkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat nanti. Oke, jadi Ibu harapkan supaya nanti anak-anak itu sesuai dengan kontekstual. Baik, Ya. apa yang bisa Ibu membuat itu terwujud? Caranya yaitu saya harus membagikan mereka dengan berbagai dengan gaya belajarnya dulu, dengan gaya belajar ada yang auditori, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Dan juga saya juga memberikan beberapa pertanyaan pemandu agar peserta didik itu tahu bahwa mana yang mampu, mana yang cukup, dan mana yang kurang paham. Oke, Ibu. Apa gagasan Ibu untuk mencapai hal tersebut? Gagasan saya untuk mencapai hal tersebut bahwa saya harus mengambil video YouTube dengan proses pembelajaran, saya menyampaikan kepada mereka, dan saya harus ya, terima kasih Ibu Senimas. Agar terwujud, saya harus menyiapkan beberapa diferensiasi konten, menyampaikan beberapa materi, dan agar anak-anak bisa mampu membuat suatu hasil produk yang sesuai dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memanfaatkan barang bekas dalam kehidupan mereka agar mereka bisa menerapkan proses pembelajarannya nanti di masyarakat. Luar biasa, Ibu. Sangat luar biasa. Baik, Ibu. Apa yang harus disiapkan untuk itu? Yang harus disiapkan yaitu saya harus menyiapkan LCD dan proyektor dalam pembelajaran dan video-video pembelajaran yang menarik menjadi referensi bagi peserta didik. Terus saya menyiapkan beberapa bahan dan alat untuk menjadi contoh agar peserta didik sebelum kegiatan saya meminta peserta didik untuk menyiapkan bahan dan alat-alat bahan-bahan hasil limbah yang sudah dibuang di masyarakat. Luar biasa, Ibu. Selain Ibu membuat menyiapkan LCD, lalu Ibu juga memberikan contoh supaya anak-anak bisa mengikuti apa yang Ibu inginkan. Seperti itu ya, Ibu Deni? Iya. Nah, baik Ibu Deni, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Ibu Deni? Yang bisa memastikan saya agar itu bisa terjalan, ya saya harusnya membangun kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Yang pertama sekali, saya harus menyampaikan kepada orang tua murid bahwa pada saat pembelajaran nanti saya harus memanfaatkan hasil limbah yang berada di sekitar kita dan membangun kolaborasi dengan orang tua murid agar membantu peserta didik mendukung segala kegiatan yang saya sampaikan. Dan saya juga akan memberikan
permohonan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa melaksanakan segala proses kegiatan pembelajaran kontekstual dan rekan sejawat untuk membantu mendukung segala kegiatan yang saya buat nanti. Oh iya, luar biasa Ibu ya. Nanti ada kerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat ya Ibu. Itu yang Ibu nanti lakukan untuk memastikan bahwa hal itu akan terwujud ya Ibu. Baik Ibu Deni, selanjutnya saya bertanya, ini kira-kira nanti kriterianya seperti apa yang Ibu inginkan? Kriterianya bahwa saya mengharapkan setelah tamat nanti peserta didik itu mampu setelah tamat peserta didik itu mampu menerapkan dalam kehidupannya di masyarakat nanti. Dia bisa memanfaatkan hasil limbah, misalnya botol-botol air yang tidak digunakan, yang sudah dibuang bisa dimanfaatkan untuk membuat pot bunga, hiasan dinding, atau hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya dan nanti bisa dijual untuk menjadi tambahan modal bagi dirinya nanti di kelak. Oke, luar biasa Ibu Deni. Baik Ibu, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Yang saya harus lakukan dari setelah sesi ini ya, yang pertama saya harus membangun kolaborasi dengan kepala sekolah, pertama dengan orang tua pastinya. Dan saya sampaikan dengan kepala sekolah bahwa pada saat pertemuan murid tadi, tolong menyampaikan pada orang tua murid bahwa pada saat kegiatan proses pembelajaran di kelas, pasti ada beberapa materi yang harus menyiapkan bahan dan alat dan mohon dukungan dari orang tua murid. Yang kedua, saya harus membangun kerjasama dengan rekan sejawat untuk mendukung, membantu saya dalam proses kegiatan nanti. Dan pastinya pada prosesnya semua kegiatan pembelajaran berpihak pada murid. Saya mengharapkan murid itu aktif dan terlibat aktif dalam segala kegiatan agar menghasilkan produk yang bermanfaat nanti. Baik, luar biasa Ibu ya. Nanti akan meminta dukungan dari orang tua, kemudian dari rekan-rekan sejawat agar apa yang Ibu harapkan itu bisa terwujud. Kemudian nanti anak-anak itu diharapkan supaya mereka bisa mencapai atau mewujudkan apa yang kita impikan. Luar biasa Ibu Deni. Siap. Kapan ya Ibu Deni, kira-kira kapan dan siapa yang perlu Ibu hubungi nanti dalam kegiatan ini untuk mencapai strategi yang Ibu lakukan itu? Oh iya, baik. Kapan? Itu saya lakukan pada awal tahun ajaran baru, pada saat pertemuan orang tua murid. Saya tahu bahwa pada saat pertemuan orang tua murid, semua orang tua murid itu pasti akan duduk bersama dan saya akan meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan hal-hal yang penting, urgen untuk proses pembelajaran saya di kelas nanti, yang sederhana saja, untuk memanfaatkan hasil limbah dan mungkin pemanfaatan hasil limbah nanti setelah menjadi barang yang berguna mungkin akan dibuat pameran kecil-kecilan dan akan dijual kepada orang tua murid dan orang tua murid diharapkan untuk mendukung segala kegiatannya dengan membeli barang yang tadi sudah diproses, yang sudah selesai diproses. Luar biasa Ibu ya. Jadi nanti berarti tujuannya nanti bisa mendapatkan kas dari untuk siswa ya Ibu. Kalau nanti orang tua murid bisa membeli hasil karya siswa itu, jadi orang tua juga bisa mengambil. Luar biasa sekali Ibu Deni. Baik Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Saya memastikan ini bisa berjalan dengan baik jika saya juga bisa membangun kolaborasi dengan baik dengan orang tua, dengan murid, dan dengan kepala sekolah dan komunitas sekolah semuanya. Ketika saya membangun hubungan yang baik dan saya bisa menyampaikan apa maksud dan tujuan saya dalam proses pembelajaran di kelas nanti, dan saya yakin mereka akan antusias dan mendukung segala proses kegiatan yang akan saya jalankan nanti. Dan berharap bahwa semua proses yang saya buat nanti boleh berjalan dengan baik. Baik, luar biasa Ibu. Baik Ibu, siapa yang perlu dimintai dukungan dalam kegiatan ini nanti? Yang pastinya orang tua murid. Orang tua murid yang menjadi core acuan dalam pembelajaran.
terus kepala sekolah yang mendukung kegiatan saya nanti, dan rekan sejawat yang juga mendukung segala proses kegiatan agar berjalan dengan baik. Luar biasa. Jadi dukungan dari orang tua, dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid itu sendiri sebagai sasarannya, Ibu tentunya, untuk Ya. mendukung semua aktivitas kita di kelas. Oke, luar biasa Ibu Deni. Baik Ibu Deni, sekarang ini kita ini tiba di penghujung kegiatan kita. Saya ingin bertanya dulu. Saya mau menanyakan kira-kira apa yang Ibu mau simpulkan dari sesi percakapan kita sore ini? Yang mau saya simpulkan untuk kegiatan kita sore hari ini bahwa saya berharap bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang kontekstual terhadap peserta didik itu betul-betul berpihak pada murid, dan semoga proses pembelajaran itu berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid di kelas, dan juga nanti menjadi kebutuhan murid nanti di masyarakat. Dan berharap proses yang saya buat nanti berguna kelak untuk kehidupan lanjutan nanti. Luar biasa Ibu, Ibu sangat luar biasa. Saya berharap supaya apa yang kita perbincangkan sore ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kontekstual, yang dalam arti bahwa anak tidak hanya belajar secara materinya saja, tetapi juga bisa berhasil sesuatu yang bermakna bagi anak-anak, sehingga barang bekas seperti yang Ibu katakan tadi itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi siswa itu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar. Ini luar biasa, ini pembelajaran menurut saya ini sangat luar biasa karena tidak hanya bermanfaat untuk siswa tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan kita, karena seringkali kita melihat barang-barang bekas itu yang terlempar begitu saja di masyarakat, di lingkungan, yang membuat tidak bermanfaat. Tetapi dengan penemuan, dengan cara strategi yang Ibu buat tadi sangat luar biasa. Baik Ibu Deni, terima kasih, selamat sore dan Selamat sehat. sore Ibu, selamat beraktivitas kembali. Ibu, kita mulai dengan refleksi diri coaching ya. Iya. Mulai dari saya Ibu. Oh ya, boleh. Refleksi diri. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya semuanya berjalan dengan baik, sesuai alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu dari saya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin referensi beberapa pertanyaan-pertanyaan pemandu. Dan saya rasa beberapa pertanyaan pemandu itu juga sudah lumayan bagus, dan berharap untuk saya bisa menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu yang baik lagi. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Ya, saya merasa bahwa saya sudah betul-betul hadir penuh dalam kegiatan, bahwa saya sudah berada di bawah pohon. Memang suasana di sini memang begitu terasa banyak hiruk-pikuk suara, tapi saya berjuang untuk fokus dalam proses kegiatan coaching kita. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, bahwa yang harus saya perbaiki adalah saya harus betul-betul menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik, dan betul-betul memperbaiki segala proses pembelajaran di kelas, dan meningkatkan kegiatan pembelajaran yang kontekstual agar berguna bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kelak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Maria Senimas untuk refleksi diri coaching. Ibu Senimas. Terima kasih Ibu. Minta maaf saya agak jaringannya tidak terlalu bagus ini nih. Saya tutup sedikit. Baik Ibu. Pertanyaan yang pertama dalam refleksi ini, apa yang sudah berjalan dengan baik? Menurut saya semua kegiatan kita sore hari ini sudah berjalan dengan baik.
apa semua pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Saya juga mengikut saya sebagai coach juga saya berusaha untuk menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya. Seperti itu. Dari segi coach juga saya melihat bahwa saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tadi sesuai dengan sesuai dengan alur Tirta begitu. Ada identifikasinya, ada alur ini, ada aksi ya, dan juga tanggung jawabnya itu semua kita masukkan dalam kegiatan tadi ini. Baik, yang berikut apa yang masih perlu diperbaiki? Saya rasa mungkin juga yang perlu diperbaiki adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi, tetapi saya rasa pertanyaan yang dibuat sudah bagus. Begitu. Lalu yang berikut, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau kehadiran penuh? Ya, meskipun dengan jaringan dan kondisi agak gelap sedikit itu, lalu tetapi saya berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam kegiatan sore hari ini. Saya hindari bising, hindari hal-hal yang membuat saya tidak nyaman, dan saya benar-benar hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching kita sore hari ini. Lalu pertanyaan yang keempat itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi untuk memperbaiki atau meningkatkan ini itu saya sendiri mungkin harus terus berlatih supaya saya kelak bisa menjadi coach yang baik. Seperti itu. Dari segi coaching juga mungkin saya akan lebih terbuka lagi untuk supaya saya bisa menemukan hal-hal yang masih mengganjal dalam kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu, Ibu. Seperti itu, Ibu Deni. Hasil luar biasa, Ibu Sanima sudah melakukan refleksi diri dan Ibu bisa melihat kelebihan dan kekurangan Ibu, dan ini memang harus kita lakukan dalam coaching, bahwa kita harus merefleksi diri setiap kegiatan kita agar kegiatan berikutnya kita lebih mantap lagi. Iya, Ibu.